Ya. Baik, yang selanjutnya Mitra, ini sambil saya informasikan waktu sudah menunjukkan pukul 6 lebih 53 menit ya. Pukul 6 lebih 53 menit, bentar lagi pukul 7. Oke. Lagi pada ngapa? Lagi pada dengerin radio mbok apa nonton TV? Nonton TV, kartun, delenge Upin, Ipin. Nah ini Mitra, suguhan informasi yang selanjutnya. Nah, saya punya informasi ya yang akhir-akhir ini ramai ya diperbincangkan di media sosial ya tentang fakta kuburan Upin Ipin yang akhir-akhir ini ditemukan dan bermunculan di media sosial ya, media sosial dan media pemberitaan juga pada muncul ya. Dan yang kali ini media pemberitaan dari Radio Kusuma. Biasa ya, aja terlalu sepaneng nek karo nyong tah kayak gitu ya. Nah, ini Mitra, ini saya juga tadi sempat baca-baca dari Tribuns ya, tribuns.com. Ini tentang yang beredar ya, video, foto-foto yang beredar di media sosial tentang kuburan Upin dan Ipin. Nah, ini video yang memperlihatkan makam Upin dan Ipin yang viral di media sosial. Ini berdasarkan penelusuran ya. Rekaman menjadi heboh setelah diunggah akun TikTok @bang_along3110 ya. Dalam video terlihat jelas makam berukuran kecil ya. Satu bertuliskan Ipin yang wafat pada 2 April 1996, sementara makam satunya bertuliskan Upin yang wafat pada tanggal 6 Agustus 1995. Nah, ya di video-video kayak gitu. Potongan-potongan foto-foto juga kayak gitu ya. Nah, makamnya itu terlihat kayak gitu ya. Ada makam yang bertuliskan Upin Ipin. Nah, belakangan Mitra ya ini terungkap video yang memperlihatkan makam bertulisan Upin Ipin ini benar adanya. Kedua makam ini makanan. Kedua makam ini lima cak kepriwe sih ya. Nah, kedua makam ini berada di pemakaman umum Uwe Fune di mana di Jalan Bulu Bionga, Dupa Indah, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah ya. Jadi udunang Malaysia gue kuburane makamnya udunang Malaysia ya, ternyata malah justru di Indonesia ya. Di pemakaman umum Uwe Fune di Jalan Bulu Bionga, Dupa Indah, Kelurahan Layana Indah, Kecamatan Mantikulure, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Indonesia. Ini diceritakan dari paman almarhum Upin dan Ipin. Pamannya ini bernama Pak Limyadin. Nah, Pak Limyadin ya diceluk Yadinnya kena. Oh Sulawesi jenengane ya manten beda karo wong Jawa. Kedua anak ini belum genap berusia 1 tahun saat wafat di tahun 1995 dan 1996. Ini semasa hidup kedua bocah itu belum memiliki nama hingga menghembuskan nafas terakhir. Nama kedua keponakan Pak Limyadin ini diberikan setelah ya saat kedua makam ini beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2000-an ya, itu kurang lebih tahun 2000-an, pada saat akan memperbaiki makam ini. Omnya ya ini yang memberikan ide untuk memberi nama makam ini dengan nama serial animasi tersebut ya, Upin sama Ipin. Ini masih diceritakan dari pamannya Limyadin, kedua almarhum bersaudara tersebut tidak lahir secara bersamaan. Udah bocah kembar ya. Nah, pada saat wafat pun sang kakak bernama Upin meninggal lebih dulu. Nah, Upin ini wafat pada tahun 1995 karena mengidap penyakit di usianya yang belum genap 1 tahun. Kemudian disusul oleh adiknya pada tahun 1996 karena mengidap penyakit yang sama dengan kakaknya. Nah, untuk penyakitnya sang paman ini kurang tahu persis, tapi yang jelas
mereka ini meninggal karena penyakit. Nah, kembali Paman Limiyadin ini menegaskan penamaan Upin Ipin ini tidak ada hubungannya dengan serial animasi asal Malaysia tersebut. Jadi tidak ada hubungan darah, hanya penamaan saja Upin dan Ipin. Oke. Pak Limiyadin ya, pamane Upin Ipin sing ngomongaken kayak gitu ya. Nah, ini sementara dari pihak Les Kopakue. Les Kopakue ini adalah rumah produksi yang menggarap animasi kartun Upin dan Ipin. Nah, ini mereka menjelaskan semua cerita Upin dan Ipin adalah murni fiksi. Nah, Rika paham fiksi orang we. Dan ditulis sepenuhnya oleh Les Kopakue Production. Macane production. Aduh, fase apa orang gitu ya. Ya penting kayak gue lah ya, paham. Nah, kisah Upin Ipin ini tidak berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Lagi ya, kisah cerita yang tidak berdasarkan kisah nyata dari kehidupan seseorang yang masih hidup ataupun sudah mati. Itu fiksi ya, kenang kene. Adapun ide asli cerita Upin Ipin ini adalah berasal dari Hajah Ainon. Hajah Ainon ini adalah yang juga berperan sebagai opah ya, sebagai pengisi suara, sebagai opah di film animasi kartun Upin dan Ipin. Nah, jelas? Ya moga-moga jelas ya. Jadi anggar pada ramai kanang medsos-medsos sana kuburan Upin Ipin kisah nyata. Nah, ini pemberitaannya mitra ya. Ya, perkara-perkara